Ini kita akan coba mengulas deretan sentimen yang menjadi penggerak maupun pemberat laju IHSG di hari ini minggu ketiga ya, Iya. Desember 2025. Oh, Dan sudah minggu ketiga, tidak terasa. iya tidak terasa, 1 minggu Cepat lagi, sekali. 2 minggu lagi. Mau Santa Claus rally, window dressing, semakin menyala menuju 2026 tadi Betul. katanya Syafina. Nah di Jumat lalu tuh IHSG juga menguat gitu Mhm. ya, dan hari ini masih melanjutkan penguatan di 0,21%. Secara kumulatif juga IHSG sebenarnya bergeraknya sudah cukup baik di beberapa pekan terakhir, bahkan sempat menyentuh level 8.700-an atas all time high beberapa kali loh dalam beberapa pekan belakangan ini. Nah mungkin sedikit analisa dulu kali ya untuk Oke. IHSG di hari ini. Jadi memang IHSG sejak Jumat pekan lalu sudah naik Iya. cukup tinggi 40,02 poin atau 0,46% di akhir perdagangan Jumat hingga mencapai level 8.700-an yang memang level tersebut juga sudah disentuh kembali di hari ini dengan level tertinggi 8.713 dan sampai dengan detik ini 15.50 yang belum penutupan masih bergerak di teritori positif dengan apresiasi 0,21% ke level 8.678 dan seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 saham yang cukup ramai diperdagangkan hari ini mulai dari Bumi, Dewa, BRMS. Sementara kalau dari sentimen memang masih banyak sentimen-sentimen dari dalam negeri. Salah satunya adalah rilis terkait statistik utang luar negeri Indonesia yang menurun pada Oktober 2025 menjadi 423,9 miliar USD dari September di 425,6 miliar USD dengan pertumbuhan tahunan tipis di 0,3% year on year. WLN pemerintah ini memang mencapai 210,5 miliar USD atau tumbuh 4,7% year on year didorong oleh larilan modal asing ke SBN. Sementara ULN swasta turun menjadi 190,7 miliar USD dan juga terkontraksi 1,9% year on year. Rasio ULN terhadap PDB masih terjaga di level 29,3%, didominasi oleh utang jangka panjang 86,2% dengan pengelolaan yang prudent untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Itu data dari utang luar negeri kita. Lalu pada pekan ini akan ada RDGBI yang juga dinanti oleh banyak investor, di mana Betul, agenda domestik pekan ini adalah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan digelar pada hari esok, Selasa dan juga Rabu, di mana situasi saat ini menempatkan BI dalam posisi yang cukup kompleks nih. Di satu sisi inflasi domestik kita masih relatif terkendali dan di sektor real juga membutuhkan stimulus bunga yang rendah. Tapi di sisi lain ketidakpastian global dan juga volatilitas menuntut BI untuk tetap menjaga selisih suku bunga yang menarik bagi investor asing. Nah akhirnya pasar menanti sinyal dan juga panduan dari Gubernur BI. Apakah BI masih akan tetap mempertahankan sikap pro stability yang sekarang ada dengan menahan suku bunga atau akhirnya mulai memberikan isyarat pelonggaran untuk tahun depan seiring dengan melunaknya sikap dari The Fed. Nah ini yang akan kita nanti pada hasil RDGBI hari Rabu yang mungkin akan sangat-sangat menentukan arah pergerakan dari IHSG dan juga pasar obligasi Indonesia di akhir tahun ini. Lalu juga ada data menarik dari pertumbuhan kredit Indonesia. Nah, sebagai latar belakang penting ya bagi keputusan RDG, pasar Indonesia juga menyoroti nih data pertumbuhan kredit perbankan di bulan November yang masih diproyeksikan akan melambat tipis ke level 7,3% year on year dari sebelumnya di 7,36%. Dan angka ini akan menceritakan kondisi sektor real yang sedang dalam mode wait and see. Permintaan kredit yang akhirnya melambat mencerminkan pelaku usaha menahan ekspansi bisnisnya menunggu kepastian arah ekonomi Indonesia. Bagi Bank Indonesia, data ini adalah indikator vital. Jika pertumbuhan kredit melambat terlalu dalam, itu menjadi tanda bahaya bahwa roda ekonomi mulai kehilangan momentum. Artinya, roda ekonomi kembali stuck dan ini akan menjadi hal yang sebenarnya tidak baik juga ya, karena kita berharap dengan pertumbuhan kredit artinya ada pergerakan bisnis. Tapi kalau pertumbuhan kredit melambat, artinya memang pergerakan bisnis atau roda ekonomi sedang terhenti sejenak. Lalu juga ada inflasi Amerika Serikat yang perlu diperhatikan. Akan dirilis pada hari Kamis, ini juga akan menjadi penentu nih dari validasi kebijakan The Fed. Di mana inflasi inti atau core CPI ini dilaporkan melambat ke level 3% secara year on year dengan kenaikan bulanan yang terjaga stabil di 0,2%. Nah, melandainya inflasi inti yang menyaring volatilitas harga pangan dan energi akan memberikan sinyal kuat bahwa tekanan harga di tingkat konsumen Amerika Serikat mulai terkendali secara struktural maksud saya, di mana data ini juga menjadi kepingan puzzle yang krusial bagi investor dengan inflasi yang perlahan-lahan sudah mulai menjinak dan pasar tenaga kerja yang juga melemah
seperti yang memang terlihat pada data non-farm payroll. The Fed akhirnya memiliki lampu hijau nih untuk bisa memangkas suku bunga ke depannya tanpa khawatir memicu kembalinya lonjakan harga. Tetapi bagaimana hasilnya masih akan kita nantikan pada hari Kamis. Kurang lebihnya dari segi sentimen itulah yang masih menjadi perhatian paling besar. Sebenarnya masih banyak sekali sentimen-sentimen dari China, laporan BOJ, tapi sedikit banyak belum bisa Langsung sebegitu mencerminkan pergerakan IHSG. berpengaruh kepada IHSG. Ya, jadi memang secara keseluruhan penguatan IHSG ini juga maksudnya mencerminkan respon positifnya pasar terhadap stabilitas makro domestik. Tapi seperti yang tadi Anda sampaikan gitu Syafinas ya, masih ada dilanda sikap kehati-hatian ya menjelang RDG Bank Indonesia dan rilis data global penting begitu ya Syaf ya. Jadi memang harapan meredahnya tekanan inflasi global, lalu juga dari pasar harapannya tetap selektif dan disiplin ya dalam Sebenarnya menyikapi kalau kita peluang lihat hingga jadinya adanya kayak bonus anomali ya. Kalau kita lihat kan IHSG ini bergeraknya cukup baik. Iya. Tapi sebenarnya penopang dari IHSG yang bergerak cukup baik ini karena memang kinerja dari saham-saham di dalamnya yang memang cukup baik. Karena kalau kita lihat perbankan betul. ini masih terkoreksi cukup dalam, bahkan belum kembali ke level tertingginya. Masih under value sekali ya. Walaupun sudah disiram banyak sekali stimulus oleh pemerintah, tetapi memang penopangnya justru dari energi. Tadi yang kami sampaikan, Konglo Bakri, lalu juga ada permintaan batu bara yang juga ternyata masih cukup tinggi, sehingga akhirnya IHSG bisa kembali cukup tinggi gitu. Tetapi apakah permintaan kredit baik atau tidak, buktinya memang diproyeksikan bahkan masih melambat gitu. Jadi memang kinerja IHSG ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi Indonesia, tetapi perlu dicermati juga sebenarnya saham-saham penggerak di dalam IHSG ini justru datang dari sektor-sektor yang bukan perbankan gitu. Kalau dulu kan IHSG naik karena perbankan yang naik, tapi ini perbankan nih masih banyak mandeknya nih, masih belum semeringah gitu perbankan. Harapannya jika memang di 2026 saham-saham perbankan bisa mulai menunjukkan harga pasar yang cocok gitu sesuai dengan fundamentalnya, IHSG akan over the moon lah ya, lebih tinggi lagi di 2026. Kita menanti posisi IHSG yang terbentuk secara final di 15 Desember 2025 dengan tarik-menarik yang cukup dinamis di pergerakan hari ini, bahkan tadi sempat berada di zona pelemahan. IHSG saat ini sempat mengalami penguatan di level 8.670-an di menit-menit terakhir. Pada saat ini masih di posisi 8.678,99 dengan penguatan 18,49 poin atau 0,21%. Namun kita masih menanti gitu ya posisi yang final di jam 4 sore ini. Tapi nampaknya seperti yang tadi Syafina sampaikan gitu ya, ada harapan yang cukup baik, yang cukup optimis bahwa sampai akhir tahun IHSG masih akan terus melengang dengan tren penguatan gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah mengenai keputusan dari suku bunga Bank Indonesia, rapat Dewan Gubernur, apakah juga akan menyesuaikan dari tren penurunan suku bunga yang terjadi begitu ya, yang sudah dilakukan gitu oleh the Federal Reserve pada pekan lalu. Posisi final justru ternyata IHSG harus terjerembab lagi, Syafina. Jadi IHSG masih harus berada di zona pelemahan. Tadi pagi juga sempat berada di zona merah. Saat ini IHSG melemah di 0,13% atau 10,84 minus 10,84. IHSG malah harus terjerembab ke level 8.600 dan finish di posisi 8.649,66. Nah, secara sektoral gimana nih kira-kira, Syaf? Oke, kita lihat secara sektoral. Kalau tadi finansial berada di atas 1,5%, kini melaju lebih kencang, berada di 2,20%. Non-consumer, consumer dan perindustrian juga masih sama pergerakannya, tapi tidak ada yang terlalu tinggi, masih di rata-rata 0,50, 0,10 dan juga 0,36%. Kita ke 4 sektor lain. Jika tadi 4 sektor kedua ini justru terkoreksi cukup banyak ya, dari energi, lalu bahan baku, infrastruktur, properti, ternyata posisinya masih tidak berubah jauh hingga penutupan. Energi bahkan cukup dalam di 3,45%, bahan baku di 1,40%, infrastruktur di 1,94% dan properti di 0,71%. Kita lihat 3 sektor lain. Di 3 sektor lain ada teknologi dan transportasi yang terkoreksi 0,94, 0,01%, sementara kesehatan bertambah 3,50%. Kini kita lihat pergerakan rupiah. Rupiah masih dalam tren pelemahan 0,15% terhadap USD, kini berada di level 16.660 rupiah per 1 USD. Sementara rupiah terhadap mata uang lainnya
Kita akan lihat rupiah ya terhadap mata uang lainnya. Terhadap Singapura dolar rupiah melemah sebesar 0,34%. Terhadap yang Jepang rupiah juga melemah di 0,61% dan terhadap euro rupiah juga harus terkoreksi di 0,08%. Jadi memang hari ini sepertinya bukan menjadi hari yang cukup baik gitu ya untuk pasar keuangan Indonesia dengan pelemahan yang terjadi di pasar keuangan dan juga mata uang Garuda.